Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun. Sahabat-sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan berbagi kembali tentang sejarah dunia. Kesempatan sekarang yaitu tentang kasus Bangladesh. Sahabat semua, kita mulai saja. Bangladesh sebelum mendeklarasikan kemerdekaan dari Pakistan pada tanggal 26 Maret 1971. Bangladesh adalah bagian dari negara Pakistan. Sebutan untuk wilayah tersebut sebelum tahun 1971 adalah Pakistan Timur. Deklarasi kemerdekaan ini ditentang oleh Pakistan yang berujung perang antara kedua negara pada tanggal 26 Maret sampai dengan 16 Desember 1971. Dengan dukungan dari India, Bangladesh berhasil mempertahankan kemerdekaan dengan presiden pertamanya yaitu Mujibur Rahman. Dia berkuasa dari tahun 1971 sampai dengan 1975. Sahabat semua, pada awal kemerdekaan Bangladesh menghadapi berbagai macam masalah internal, yaitu pemberontakan dari suku minoritas Jumma atau orang-orang Jumma yang bermukim di sepanjang jalur bukit Chittagong atau Chittagong Hill Track. Bangladesh yaitu bagian dari Tenggara atau Bangladesh bagian Tenggara. Orang Jumma menuntut otonomi luas dari Bangladesh setelah negara itu dianggap gagal menegakkan keadilan dan perdamaian di tanah mereka. Eskalasi konflik telah diredam setelah berbagai pihak mematuhi komitmennya untuk menghargai perjanjian damai pada tahun 1997. Meskipun demikian, ketegangan antar suku yaitu orang Jumma, warga etnis Benggala, dan pemerintah tetap terjadi secara sporadis hingga kini. Sahabat semua, ini kasus Bangladesh. Kita lanjutkan. Konflik jalur Bukit Chittagong. Konflik jalur Bukit Chittagong adalah konflik politik disertai perjuangan bersenjata antara pemerintah Bangladesh dan Parbhatiya Jalur Bukit Chittagong, yaitu Parbhatiya Chittagram Jana Sanghati Samiti atau singkatan dari PCGSS atau Partai Rakyat Bersatu Jalur Bukit Chittagong, dan saya persenjatanya yaitu Santi Bahini. Konflik tersebut terjadi berlatar isu otonomi dan hak-hak orang Jumma di jalur Bukit Chittagong yang beragama Buddha dan agama Hindu. Sahabat semua, secara garis besar ada 13 kelompok etnis asli yang mendiami jalur Bukit Chittagong. Ini Chittagong selanjutnya disingkat dengan nama GBC, yang secara resmi kolektif disebut oleh orang Jumma. Kelompok etnis terbesar adalah Chakma, Marma, dan Tripura. Sebagian besar orang Jumma menganut agama Buddha, diikuti agama Hindu, Kristen, dan Animis. Saat itu jumlah mereka diperkirakan sekitar 500.000 orang, 0,5% dari penduduk Bangladesh yang mayoritas beragama Islam. Di GBC sendiri jumlah penduduk mencapai sekitar 1 juta jiwa, separuhnya dari warga etnis Benggala. Sebelum kedatangan bangsa Inggris, orang Jumma hidup relatif terisolasi di GBC dengan struktur politik dan identitas budaya mereka sendiri. Bahkan selama era Kekaisaran Mughal di India tahun 1526-1857, orang Jumma hanya dipungut pajak dengan berupa kain wol, namun tetap dibiarkan mengurus sendiri wilayah mereka berdasarkan hukum-hukum tradisional dan adat istiadat mereka semua. Sahabat semua, pada tahun 1960 Inggris secara resmi menganeksasi wilayah GBC dan membentuk suatu kabupaten atau distrik tunggal di GBC, yaitu Kabupaten GBC. Untuk mengatasi ketegangan dengan penduduk setempat, Inggris mengeluarkan CHT Regulation 1900, sebuah peraturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan suku asli GBC serta melestarikan identitas budaya mereka. Sahabat semua, poin kunci dari peraturan ini adalah melarang siapapun di luar kelompok 13 suku GBC untuk memasuki atau
tinggal di wilayah GBC kecuali mendapat izin dari perwakilan Inggris. Untuk rakyat biasa, bertemu dengan perwakilan Inggris saja mustahil, apalagi mendapat izin semacam itu. Oleh Inggris, peraturan itu sengaja dibuat sangat ketat agar identitas budaya dan adat istiadat GBC tetap terjaga keasliannya. Sahabat-sahabat semua, pada tahun 1930, Inggris mengizinkan orang-orang luar memasuki GBC hanya untuk berdagang dan tidak diperkenankan memiliki tanah. Sahabat semua, pada saat India dibagi menjadi India dan Pakistan pada tahun 1947 yang dikenal dengan Partition of India. Penduduk GBC ingin menjadi bagian dari India karena alasan kedekatan budaya dan agama. Namun karena proses politik akhirnya menjadi bagian dari Pakistan, yaitu sebelum Pakistan pecah lagi menjadi Pakistan Barat dan Pakistan sekarang, yaitu Pakistan Timur atau Bangladesh. Pakistan berkepentingan sekali dengan GBC karena wilayah ini memiliki potensi pembangkit listrik atau tenaga listrik hidrolik yang besar. Pada tahun 1962, pemerintah Pakistan membangun proyek Karavuli Multipurpose, yaitu pembangunan bendungan besar di dekat hulu sungai Karavuli untuk menghasilkan energi listrik. Ini yang kelak nanti dinamai dengan bendungan Kaptai. Sekitar 650 km persegi lahan pertanian yang subur atau 40% lahan pertanian yang sedang dikelola masyarakat GBC dijadikan bendungan. Selanjutnya, sahabat semua, sebanyak 100.000 orang GBC kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal akibat kebijakan ini, sementara rehabilitas dan kompensasi yang diterima tidak sesuai. Sahabat-sahabat semua, setelah Bangladesh atau Pakistan Timur merdeka dari Pakistan Barat tahun 1971, GBC menjadi bagian dari Bangladesh. Penderitaan masyarakat GBC semakin terasa pada masa pemerintahan Presiden Syekh Mujibur Rahman tahun 1971 sampai dengan 1975. Sebagian besar peraturan yang ada dalam CHT Regulation 1900 dihapus dan akses orang luar ke GBC dibuka seluas-luasnya. Orang Juma memprotes dengan keras namun tak diindahkan. Pemerintah Bangladesh bahkan menyikapi demonstrasi dan protes rakyat GBC dengan mengirim polisi dan tentara. Orang-orang non-GBC bisa masuk dengan aman dan leluasa ke wilayah itu. Sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan bahwa GBC dengan Bangladesh adalah satu wilayah yang saling berkaitan dan saling membutuhkan, namun berbeda budaya dan agama. Konflik antara GBC dan pemerintahan Bangladesh. Pada tahun 1972, penduduk orang Juma mendirikan Parbatya Chattogram Jana Sanghati Samiti atau singkatan dari PCGSS atau Partai Rakyat Bersatu GBC. Gerakan ini dibentuk sebagai reaksi atas diabaikannya hak-hak pribumi dalam konstitusi baru Bangladesh. Gerakan ini diikuti dengan pembentukan Santi Bahini atau SB pada tahun 1973. Saya bersenjata PCGSS. Sejak saat itu, Angkatan Bersenjata Bangladesh terlibat kontak senjata dengan SB. SB yaitu singkatan dari Santi Bahini. Sahabat semua, karena mendapat tekanan dan penindasan dari rejim yang berkuasa, Santi Bahini melakukan serangan pertama terhadap pasukan pemerintah pada tahun 1977. Sebagai balasannya, presiden yang baru yaitu Ziaur Rahman, dia berkuasa pada tahun 1977 sampai dengan 1981, menambah jumlah pasukan di GBC dan aktif mendukung migrasi kaum etnis Benggala ke wilayah orang Zuma. Melalui program yang disebut dengan transfer penduduk, dalam program ini pemerintah menyediakan uang tunai dan beberapa bentuk insentif kepada kaum etnis Benggala yang ingin pindah ke daerah GBC. Militer Bangladesh kemudian memaksa pembangunan atau penggunaan identitas dan bahasa Benggala ke wilayah GBC.
Sahabat semua, selama 20 tahun berikutnya, kontak senjata antara tentara Bangladesh dan SB sering terjadi. Misalnya pada April 1986, SB menyerang markas tentara pemerintah dan pemukiman etnis Benggala GBC. Tentara dan milisi Ansor etnis Benggala membalas dengan membumi hanguskan pemukiman penduduk asli dari utara sampai ke timur. Negara bagian di India, yaitu Tripura, menjadi tempat pengungsian orang Jumma. Pada tahun 1989 Maret, pemerintah Bangladesh mengesahkan 4 undang-undang untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya memberikan ekonomi terbatas bagi 3 kabupaten, yaitu Rangamati, Kagrachahari, dan Bandarban, serta memberikan amnesti kepada semua milisi GBC. Meskipun demikian, sedikit sekali perubahan yang terjadi. Kehadiran militer dipertahankan dan migrasi penduduk Benggala ke GBC meningkat dari tahun ke tahun, sehingga konflik tersebut tidak terhenti. Sahabat-sahabat semua, pada tahun 1994, pemerintah mengumumkan beberapa langkah untuk mengantisipasi pengungsi GBC di India serta memperpanjang jangka waktu memperlakukan amnesti sekitar 30 Juni tahun 1994. Para pengungsi dijanjikan uang, makanan, pinjaman lunak, larangan bagi tentara untuk masuk ke wilayah lingkungan tempat ibadah, serta pengembalian lahan-lahan pertanian ke penduduk asli. Faktanya janji tersebut belum terrealisasikan. Kegagalan pemerintah melindungi orang Jumma dari serangan penduduk etnis Benggala didokumentasikan dengan baik oleh Amnesty International dalam laporannya yang berjudul Pursuit to the Indigenous Rights Denied in Bangladesh Chittagong Hill Tract. Ironisnya, kendati sering mendapat laporan penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya atas penduduk GBC, ini semua tidak bisa diterima. Sahabat-sahabat semua, di GBC Bangladesh pada tahun 1991, GBC masuk dalam organisasi PBB yang disebut dengan The Unrepresented Nation and People Organization atau UNPO, atau organisasi rakyat dan bangsa yang tidak terwakili. UNPO merupakan suatu organisasi internasional yang demokratis yang terdiri atas penduduk asli, kelompok minoritas, negara berdaulat atau teritori yang kurang terwakili aspirasinya dalam lembaga-lembaga atau forum-forum internasional. Sahabat-sahabat semua, UNPO bertujuan melindungi HAM dan hak budaya dari anggotanya, menjaga lingkungan mereka dan memastikan adanya solusi tanpa kekerasan atas konflik yang dialaminya, entah dengan pihak luar negara lain ataupun dengan pemerintahannya sendiri. Beberapa bekas anggota UNPO seperti Armenia, Estonia, Latvia, Georgia kini menjadi negara merdeka dan bergabung dalam anggota PBB. Sahabat-sahabat semua, Dewan Regional memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban, memelihara keadilan sosial, mempertahankan aturan-aturan tradisional penduduk asli. Jadi sahabat-sahabat, damai atau perjanjian pasca perjanjian damai, ketegangan masih terasa terutama di masyarakat asli GBC. Masyarakat asli GBC menganggap pemerintah tidak melaksanakan seluruh poin perjanjian damai secara sungguh-sungguh. Contohnya tentang pengembalian tanah orang Jumma dan demilitarisasi. Selain itu, masih ada aktivitas Jumma yang ditahan tanpa alasan yang jelas. Misalnya kasus aktivis Timur Baran Cakma yang disiksa dan meninggal dalam tahanan pada Agustus 2014. Meskipun eskalasi konflik telah diredam melalui perjanjian damai tahun 1997,
Ketegangan antara warga suku orang Juma dan juga etnis Benggala dan pemerintah tetap secara sporadis melakukan tindakan-tindakan keras hingga kini. Nah, sahabat-sahabat semua, ini kasus di Bangladesh. Ini kasus wilayah dengan penduduk asli Juma atau suku Juma yang tidak mau menerima pemerintahan Bangladesh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini seputar peristiwa atau kejadian di luar negara kita, yaitu di Bangladesh. Ini perebutan wilayah dan juga tidak menerima pemerintahan Bangladesh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment, subscribe. Mudah-mudahan bisa berkembang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.